Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita dapat kembali belajar pada tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema kedua yaitu perpindahan kalor di sekitar kita di pembelajaran kelima. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menuliskan pemahaman tentang isi bacaan, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan secara tepat. Dengan mengisi laporan percobaan, siswa mampu membuat laporan percobaan tentang perpindahan panas secara radiasi dengan benar. Yang ketiga, dengan berlatih, siswa mampu mengembangkan pola lantai tarik kreasi daerah secara kreatif. Saatnya berkemah, kesempatan yang sangat jarang ini disambut gembira oleh Siti dan teman-temannya. Kegiatan berkemah kali ini memang sebagai bagian kegiatan pramuka di sekolahnya. Malam itu terlihat Siti, Dayu, Lani, dan teman-temannya yang lain sedang berkumpul dekat api unggun yang telah disiapkan. Udara malam itu cukup dingin. Anak-anak dengan mengenakan baju hangat mereka masing-masing duduk bercengkerama di sekitar api unggun sambil mengulurkan tangan mereka ke arah api unggun. Badan mereka pun terasa lebih hangat. Manakah badan mereka terasa hangat? Apa yang terjadi? Untuk lebih memahaminya, mari kita baca bacaan berikut ini. Perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat di dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan mengkilap. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor
yang dikeluarkan tubuh. Berdasarkan bacaan di atas, mari kita cari hal-hal penting yang ada dari bacaan. Paragraf pertama, hal penting yang ada di sana adalah kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Pada paragraf kedua, proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Paragraf ketiga, warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Lalu, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf seperti yang telah dicontohkan pada pembelajaran kedua. Tentukanlah pokok dari setiap paragraf dalam bacaan. Buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Berilah keterangan bagaimana isi bacaan berhubungan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Perpindahan kalor secara radiasi. Pertama, kalor dari matahari ke bumi tidak dapat dihantarkan secara konduksi dan konveksi. Kemudian, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Ketiga, proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Keempat, panas dari api unggun sampai ke tubuh tanpa melalui zat perantara. Warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Dan yang terakhir, benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan mengkilap. Berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Radiasi adalah proses perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Kedua, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Perpindahan panas secara radiasi merupakan perpindahan panas tanpa perantara, sedangkan perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan panas yang membutuhkan perantara. Nomor 3, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Perbedaannya adalah radiasi merupakan perpindahan panas tanpa menggunakan zat perantara, sedangkan konduksi merupakan perpindahan panas menggunakan zat perantara berupa logam. Keempat, jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Perpindahan panas yang berasal dari api unggun, perpindahan panas dari api lilin, dan perpindahan panas dari matahari ke tubuh kita. Lalu, tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kalimat lengkap dan kata-kata yang baku. Perpindahan kalor dari matahari ke bumi terjadi tanpa zat perantara. Perpindahan kalor tanpa menggunakan zat perantara disebut radiasi. Contoh perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor dari api unggun ke orang-orang yang berada di dekatnya. Warna hitam merupakan penyerap radiasi kalor yang sangat baik. Nah, mari kita lebih memahami tentang proses radiasi dengan melakukan percobaan.
Lakukanlah kegiatan berikut bersama dengan kelompokmu untuk membuktikan cara perpindahan panas secara radiasi. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan dan ikutilah langkah percobaannya. Jangan lupa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan ini. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 batang lilin, korek api, dan penggaris. Pertama, nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. Kedua, dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak. Hati-hati jangan sampai menyentuh api. Apa yang kamu rasakan dan catatlah. Selanjutnya, pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan? Catat ya. Selanjutnya, pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm dari nyala api. Apalagi yang kamu rasakan? Catat. Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm? Yang saya rasakan adalah terasa panas. Yang kedua, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm? Yang saya rasakan adalah terasa hangat. Nomor 3, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 8 cm? Yang saya rasakan adalah hangatnya kurang terasa. Yang keempat, bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Panas berpindah secara radiasi. Yang kelima, apakah nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan di atas? Perpindahan panas di atas terjadi secara radiasi. Nomor 6, sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. Perpindahan panas yang pertama adalah yang berasal dari api unggun, yang kedua perpindahan panas dari api kompor, dan yang ketiga perpindahan panas dari matahari. Kesimpulan, apa kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan? Bahwa kalor dapat berpindah dari suatu objek ke objek lain tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas tanpa melalui zat perantara disebut radiasi. Semakin jauh jarak objek dari sumber kalor, maka efek atau akibat dari kalor tersebut akan semakin sedikit. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekian ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.